Oke, selamat siang menjelang sore buat semua yang hadir di sini. Pada sore hari ini kita akan beberapa hal yang akan dipresentasikan oleh teman kita, Mas Riani, dari angkatan 2016 tentang penelitiannya yang berjudul Analisis Sifat Topologi pada Ruang Metrik Fazi. Baik, untuk efisiensi waktu, kita langsung saja mempersilahkan Mas Riani untuk mempresentasikan. Ya, silakan Mas Riani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul analisis topologi pada ruang metrik fazi. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada penelitian kali ini. Pada bab 1 ada pendahuluan, pada bab 2 ada landasan teori yang terdiri dari himpunan krips dan ruang metrik. Pada bab 3 ada metode penelitian. Pada bab 4 ada ada hasil dan pembahasan yang terdiri dari himpunan fazi dan ruang metrik fazi. Dan pada bab 5 ada penutup, tentunya terdiri kesimpulan dan saran. Kita langsung saja mulai pada bab 1 yaitu adalah pada latar belakangnya. Matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya. Hal itu dikarenakan matematika lebih menekankan kepada ilmu logika, tidak seperti ilmu pengetahuan lainnya yang menekankan kepada eksperimen dan observasi. Dalam matematika kita mempelajari logika tegas dan kita mengetahui bahwa nilai kebenaran pada logika tegas itu 0 jika salah dan 1 jika benar. Dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang tidak dapat didefinisikan, maksudnya tidak dapat dideskripsikan dengan logika tegas. Salah satunya adalah seperti suhu dan usia. Oleh karena itu, pada tahun 1965, seorang profesor Lotfi Azadeh dari Universitas California mulai memperkenalkan logika fazi. Ketika Lotfi Azadeh memperkenalkan logika fazi, para ilmuwan berpikir bahwa logika fazi ini sama saja dengan teori probabilitas. Hal itu dikarenakan logika fazi memiliki nilai kebenaran yang berada pada interval tertutup 0,1. Sama dengan teori probabilitas yang memiliki nilai peluang yang berada pada interval tertutup 0,1. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, para ilmuwan mulai mengembangkan logika fazi. Salah satunya adalah mulai mengkombinasikan logika fazi dengan ruang metrik yang kita sebut dengan nama ruang metrik fazi. Ruang metrik fazi pertama kali diperkenalkan oleh Karamosil dan Michael pada tahun 1975. Namun, definisi yang mereka perkenalkan masih sukar untuk diterima. Oleh karena itu, pada tahun 1994, George and Ferramani memperkenalkan ruang metrik fazi menggunakan norm T continue. Hingga saat ini, pembahasan ruang metrik fazi masih menggunakan pembahasan yang diperkenalkan oleh menggunakan definisi yang diperkenalkan oleh George and Ferramani. Dan pembahasan ruang metrik fazi, lebih tepatnya ke topologinya, masih dibahas terlalu umum. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini akan dibahas bagaimana sifat topologi pada ruang metrik fazi. Oke, itu latar belakang penelitiannya. Adapun rumusan masalah penelitiannya adalah bagaimana analisis sifat topologi pada ruang metrik fazi. Dan tujuan penelitian adalah menjawab rumusan masalah di atas. Adapun manfaat penelitian kali ini adalah harapannya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi oleh peneliti selanjutnya terkait dalam sifat topologi pada ruang metrik fazi. Batasan masalahnya adalah masalah yang akan diteliti dibatasi hanya pada sifat topologinya. Ini adalah landasan teorinya. Di landasan teori ini kita akan membahas 2 poin, yaitu adalah apa itu himpunan krips dan apa itu ruang metrik. Oke, himpunan merupakan kumpulan dari benda-benda yang terdefinisi dengan jelas sehingga dapat dibedakan apakah benda atau objek tersebut termasuk kumpulan atau tidak. Berikut adalah contoh himpunan. Contoh pertama merupakan contoh himpunan, sedangkan contoh yang ketiga bukan contoh himpunan. Hal itu dikarenakan kecantikan itu relatif sehingga tidak dapat dinilai kebenarannya. Intinya ada definisi ruang metrik, misalkan X himpunan tak kosong, dan D merupakan suatu pemetaan X cross X kebilangan real merupakan suatu fungsi yang memenuhi kondisi berikut. Nah, terus D itu disebut metrik pada X selanjutnya. Himpunan X yang dilengkapi dengan pasangan terurut X, D disebut dengan nama ruang metrik.
Adapun contoh ruang metrik, contoh 1 merupakan contoh ruang metrik, sedangkan contoh 2 bukan ruang metrik. Karena jika saya memiliki X sama dengan 0, ketika X sama dengan 0, maka nilai dx, y sama dengan 0, namun X tidak sama dengan Y. Oleh karena itu, contoh 2 bukan ruang metrik. Selanjutnya, ada definisi terkait terkait topologi pada ruang metrik. Yang pertama, definisi persekitaran. Persekitaran dari titik P dinotasikan dengan NRP, dengan R lebih dari 0 didefinisikan sebagai NRP merupakan suatu himpunan Q di X dengan jarak dari P ke Q kurang dari R. Selanjutnya, definisi terkait sifat topologi terkait titik limit dan titik dalam. Titik P0 disebut titik limit, dinotasikan jika untuk setiap persekitaran P0, maka persekitaran P0 diiris dengan A dikurangi dengan P0 tidak sama dengan himpunan kosong. Adapun titik P0 disebut dengan nama titik dalam jika terdapat persekitaran P0 sehingga persekitaran P0 subset dari A, dan titik P0 disebut titik luar jika terdapat persekitaran P0 sehingga persekitaran P0-nya subset dari A komplement. Titik P0 disebut titik batas jika persekitaran P0 diiris dengan A tidak sama dengan himpunan kosong, dan diiris dengan A komplement pun tidak sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya ada definisi himpunan terbuka dan tertutup. Suatu himpunan A disebut himpunan terbuka jika setiap anggota himpunan A merupakan setiap anggotanya merupakan titik dalam, dan himpunan A disebut himpunan tertutup jika dia memuat semua titik limitnya. Adapun teorema terkait himpunan buka dan tutup. Suatu himpunan bagian F dari ruang metrik X, D tertutup jika dan hanya jika F komplementnya himpunan terbuka. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah kajian pustaka, adapun langkah penelitiannya dapat dilihat pada grafik. Selanjutnya ada pembahasannya, di hasil pembahasan kita akan membahas apa itu himpunan fazi dan ruang metrik fazi. Pertama, apa itu himpunan fazi? Misalkan X adalah himpunan tak kosong. Himpunan fazi A subset dari X merupakan suatu himpunan dengan fungsi keanggotaan mu A merupakan suatu pemetaan dari X ke interval tertutup 01. Jadi himpunan fazi A itu adalah suatu himpunan dengan pasangan terurut X, mu AX. Dengan mu AX itu menyatakan derajat keanggotaan X di A. Ini merupakan contoh dari himpunan fazi. Nah, di contoh ini misalkan kita ambil X sama dengan 4, maka mu AX-nya sama dengan 1 per 1 ditambah 4 minus 5 sama dengan 1. Berarti 1 per 2 kan 1 per 1 sama 1, 1 per 2. Berarti mu A untuk X sama dengan 4 adalah 0,5. Itulah kenapa dapat dilihat di sini terdapat pasangan terurut 4,0,5 dengan X sama dengan 4 dan mu AX-nya adalah 0,5. Selanjutnya ada pembahasan ruang metrik fazi. Sebelumnya kita akan sebelum membahas ruang metrik fazi, terlebih dahulu kita akan membahas apa itu operasi biner dan nom-T continue. Suatu operasi bintang pada himpunan A adalah suatu aturan yang memenuhi setiap pasangan terurut A, B. Suatu operasi bintang pada A harus memenuhi 3 kondisi berikut. Yang pertama, dia itu harus tertutup, artinya untuk setiap AB di A, maka A bintang B ada di A. Yang kedua, dia unik, dan yang ketiga berlaku untuk setiap anggota A cross A. Selanjutnya ada definisi apa itu nom-T continue. Operasi biner bintang yang merupakan pemetaan dari interval tertutup 0,1 cross 0,1 ke interval tertutup 0,1 disebut nom-T jika memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, dia bersifat komutatif dan asosiatif. Yang kedua, untuk setiap A yang berada pada interval tertutup 0,1, maka A bintang 1 sama dengan A. Yang ketiga, jika A kurang dari sama dengan C dan B kurang dari sama dengan D, maka A bintang B kurang dari sama dengan C bintang D untuk setiap A, B, C, D di interval tertutup 0,1. Jika operasi bintang kontinu, maka bintang disebut dengan nama nom-T continue. Selanjutnya, ini kita mendefinisikan bagaimana MXYT dalam ruang metrik, dalam himpunan fazi. Misalkan X adalah himpunan tak kosong. Himpunan fazi M adalah himpunan dengan fungsi keanggotaan M sama dengan M itu suatu pemetaan X cross X ke cross 0, tak hingga ke interval 0,1 dengan 0 tidak termuat di dalamnya. Nilai keanggotaan himpunan fazi M dapat dinyatakan sebagai MXYT. Adapun X adalah himpunan, selanjutnya adapun definisi ruang metrik fazi. Misalkan X adalah himpunan tak kosong.
operasi bintang pada suatu non-T kontinu. Dan M adalah himpunan fazi pada X cross 0, tak hingga yang memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, MXYT lebih dari 0. Yang kedua, MXYT sama dengan 1 jika dan hanya jika X sama dengan Y. Yang ketiga, MXYT sama dengan MYXT. Selanjutnya ada MXYT bintang MYZS kurang dari sama dengan MXZT plus S. Selanjutnya ada MXY bundar merupakan suatu pemetaan 0, tak hingga ke interval 0,1 dengan 0 tidak termuat di dalamnya. Untuk diketahui bahwa nilai 0, tak hingga merupakan nilai T. Di sini pada poin 5 lebih menekankan kepada nilai T-nya. Selanjutnya, XM bintang disebut dengan nama ruang metrik fazi. Nilai MXYT merepresentasikan derajat kedekatan antara X dan Y terhadap T. Untuk setiap XYZ di X dan TS lebih dari 0. Adapun teorema 1, setiap ruang metrik adalah ruang metrik fazi. Hal itu dikarenakan setiap ruang metrik selalu dapat dikonstruksi menjadi ruang metrik fazi. Apakah berlaku sebaliknya? Ternyata tidak, karena dari contoh dapat dilihat bahwa kita memiliki ruang metrik dengan bentuk MXYT sama dengan 1 jika X sama dengan Y dan XYT jika X tidak sama dengan Y dan T kurang dari sama dengan 1. Ketika X tidak sama dengan Y dan T kurang dari sama dengan 1, terdapat bentuknya yaitu adalah XYT, di mana T-nya tidak dapat kita konstruksi ke dalam ruang metrik. Artinya tidak dapat didefinisikan bagaimana bentuknya di ruang metrik. Itulah kenapa setiap ruang metrik fazi belum tentu ruang metrik. Selanjutnya, suatu ruang metrik fazi XM bintang dengan MXYT yang tidak memuat nilai T disebut dengan nama ruang metrik fazi stasioner. Artinya tidak memuat nilai T di dalamnya. Contohnya ini adalah salah satu contoh ruang metrik fazi stasioner dengan X sama dengan bilangan asli, maka kita punya dan MXYT sama dengan 1 jika X sama dengan Y dan 1 per XY jika X-nya tidak sama dengan Y. Nah, dari contoh ini, maka kita dapat memperoleh suatu teorema, setiap ruang metrik fazi stasioner adalah ruang metrik. Selanjutnya, ini adalah sifat topologi pada ruang metrik fazi. Pada definisi pertama mendefinisikan bagaimana bola terbuka BMXRT dengan X di X. Bola terbuka pada ruang metrik fazi dapat dilihat bahwa BMXRT merupakan suatu himpunan Y di X dengan MXYT lebih dari 1 min R, di mana R-nya berada pada interval terbuka 0,1 dan T lebih dari 0. Adapun definisi titik limit dan titik dalam, titik X disebut titik limit dari himpunan A subset dari X jika untuk setiap persekitaran BMXRT, untuk setiap bola buka BMXRT, berlaku BMXRT diiris dengan A dikurangin dengan X tidak sama dengan himpunan kosong, dan disebut dengan nama titik dalam jika terdapat BMXRT sehingga BMXRT subset dari A. Adapun definisi himpunan terbuka, misalkan XM bintang ruang metrik fazi dan A subset dari X. Himpunan A disebut himpunan terbuka jika setiap anggotanya merupakan titik dalam. Dan adapun definisi himpunan tertutup, himpunan A disebut dengan himpunan tertutup jika memuat semua titik limitnya. Ini adalah selanjutnya kita perhatikan contoh berikut. Nah, di contoh ini kita bisa melihat bahwa dengan X sama dengan bilangan real dan MXYT sama dengan T per T ditambah DX, Y, maka bola terbuka dengan pusat R sama dengan 0,5 dan T sama dengan 3 dengan DX, Y sama dengan mutlak dari X min Y adalah BM dari 0, X-nya 0, dan 0,5-nya adalah nilai R, dan T-nya sama dengan 3, diperoleh bola persekitaran dari titik 0 itu sendiri adalah Y yang berada pada interval negatif 3 sampai dengan 3. Dengan negatif 3 dan 3 tidak termuat di dalamnya, interval buka. Ya. Lebih jauh dari bola terbuka ini, kita dapat memperoleh bahwa jika kita memiliki suatu himpunan A yang berada pada interval negatif tak hingga sampai dengan 0 digabung dengan digabung dengan 1, tak hingga, maka A itu disebut dengan himpunan terbuka dan A komplement yang berada pada interval tertutup 0,1 diperoleh himpunan tertutup, merupakan himpunan tertutup. Nah, dari contoh tersebut, dari beberapa contoh itu salah satunya, maka diperoleh suatu teorema jika XM bintang ruang metrik fazi himpunan bagian A subset dari X.
A terbuka jika dan hanya jika A komplemennya tertutup. Akibat dari teorema di atas adalah setiap bola tertutup adalah himpunan tertutup. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap ruang metrik adalah ruang metrik fazi, setiap ruang metrik fazi stasioner adalah ruang metrik, dan sifat kesamaran pada himpunan fazi tidak mempengaruhi bagaimana sifat topologi pada ruang metrik fazi. Dengan demikian, himpunan bagian A subset dari X himpunan terbuka jika dan hanya jika A komplemennya himpunan tertutup. Selanjutnya, peneliti selanjutnya mungkin lebih membahas bagaimana kekontinuan fungsi pada ruang metrik fazi. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Awas kamu. Yuk, kok nggak ada suara nih? Halo? Halo, udah berarti bagaimana? Halo, halo. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Yani. Sini sudah ada yang mau bertanya ya. Ada pertanyaan dari sahabat jauh. Dia mau, saya mau bertanya sedikit saja. Memang di penelitian ini berfokus pada nom thea, itu pertanyaannya. Terus, setahu saya juga terdapat S-norm yang mengkaji gabungan maksudnya. Sedangkan T-norm sendiri kan untuk irisan. Nah, itu pertanyaannya tuh, Sani. Silahkan Sani dijawab mungkin pertanyaannya. Dia tanya apakah penelitianmu ini terfokus pada T-norm? Ya, saya langsung jawab ya. Jadi T-norm, lebih tepatnya kalau untuk T-norm kontinu itu sendiri emang lebih menekankan kepada irisan, gabungan dan lain-lain sebagainya, tapi lebih tepatnya di himpunan fazinya. Jadi irisan, gabungan dan lain-lain pada himpunan fazi itu emang menggunakan T-norm kontinu. Itu, Bu. Jadi mungkin apa namanya didefinisi dari ruang metrik fazi itu kan memang menggunakan T-norm ya? Iya, Bu, menggunakan T-norm. Jadi ya mungkin bukan mungkin apa namanya bukan lebih fokus ke T-norm, tapi memang di definisi itu memang menggunakan T-norm kan? Gimana sahabat jauh? Apakah jawabannya sudah bisa diterima? Ayo sahabat jauh ngomong coba. Banyak yang kangen di sini. Oke, sahabat jauh menjawab ya baiklah. Ya baiklah ini ambigu nih. Oke. Jadi katanya sahabat jauh, setahu saya irisan S-norm berbeda syarat yang harus dipenuhi daripada T-norm. Iya, memang ya. Namun di penelitian dari Mas Riani ini bukan masalah T-norm atau S-normnya ya, tetapi lebih ke definisi yang sudah ada, definisi dari ruang metrik fazi
yang menggunakan tenom. Jadi bukan Mas Riani yang memilih tenom atau esnom, tapi memang dari sananya sudah menggunakan tenom. Gimana sahabat jauh? Sudah mengerti kan ya sahabat jauh Pak, Bu Rati? Oh, baiklah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin nanti sahabat jauh bisa membuat definisi baru ruang metrik fazi menggunakan S-norm. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau memberikan tanggapan lagi, silahkan. Itu mungkin sahabat Jo sudah meng-unmute dirinya tadi tuh. Kayaknya pengen ngomong dia sahabat Jo ini. Dia kayak kangen sama Gazir deh ini. Tapi sahabat jauh itu siapa ya? Hah? Sahabat jauh? Bimbingannya Bu Rati masih nggak tahu? Iya, Pak. Saya. Maaf, saya ini kurang eksis di dunia Nah, ada fotonya. Oh, gitu. Fotonya foto kelinci. Bimbingan Bu Rati ini, kaum muslim. Masa? Iya. Siapa ini? Astaga. Oh. Taufan. Bukan. Wah, di kepala. Yang di luar negeri, Bu. Siapa ya? Yang di luar Bimbingan negeri. saya dan Sweet. Ya, yang di luar negeri. Ya ampun, Iqbal. Siapa lagi pengaconya, Bu? Ya ampun. Nggak usah bikin keributan kamu di sini. Pak Adit yang nyuruh dari kemarin, Bu. Yo, saya nggak nyuruh, saya ngurus. Ngapain kamu nanya S-norm? Kamu dah yang bikinin definisinya. Enggak, kan dari Malik itu kan terdapat beberapa definisi. Untuk tenom sendiri lebih ke definisi untuk union, sedangkan esnom kebalik, tenom sendiri untuk intersection, sedangkan esnom itu untuk union, tapi saya agak lupa sih. Jadi ada lebih ke sini untuk tenom ini yang harus dipenuhi. Jadi saya agak bingung juga tadi kenapa tenom untuk intersection, union dan lain-lain gitu disatuin. Itu aja sih saya bingungnya. Oh, baiklah. Gimana? Oke, ada pertanyaan lagi nggak untuk saudari Mas Riani? Oh, itu Akila mau bertanya kayaknya itu. Ini Akli nih yang Wah, rempong ini Pak. Apa nak buka? Oh, ini. Kalau Akila lagi nulis. Kok sepi sekali nih? Ada berapa kita punya? Ada 13 tadi Bu Ratih, cuman sudah keluarin. Apa? Udah mau ambilin bantal nih. Silahkan, tidak ada pertanyaan lagi. Gimana nih Pak Adit? Nggak ada yang mau bertanya nih Pak Adit. Ya udah nggak apa. Ya akhiri aja mungkin. Oh, baiklah. Baik, kepada para hadirin, terima kasih atas perhatiannya. Jadi penelitian Mas Riani ini memang tidak terlalu banyak ya yang dikerjakan, hanya meneliti sifat terkait topologinya saja, karena berdasarkan perbedaan antara
himpunan Fazi dengan himpunan biasa, eh, terutama dalam hal Bu Ratih, suaranya menghilang. sifat M-nya yang dipengaruhi himpunan Fazi itu tidak berpengaruh terhadap sifat padat topologi ruometrik dia. Oke, sepertinya Bu Ratih lagi sibuk melayani ahli ya. Kalau gitu saya wakili Bu Ratih untuk menutup acara ini ya. Untuk bulan depan mungkin kita ganti ya, moderatornya mahasiswa aja ya, temannya sendiri gitu ya. Itu aja ya. Mungkin terima kasih Bu Ratih, terima kasih Mas Riani. Kita ketemu lagi bulan depan ya pada acara yang serupa dengan pembicara yang berbeda. Oke. Makasih semuanya. Suruh Iqbal Pak jadi pembicara Pak. Oh ya, nanti Iqbal ya. Iya Pak. Ya. Oke. Makasih Mana semuanya. Pak? Ya Pak.